Plan is nothing, but planning is everything. Penularan varian Delta Plus kini sudah terdeteksi di Indonesia. 2021 tidak mengajarkan tentang satu rencana pasti, melainkan tentang perencanaan ulang secara terus-menerus. Kewaspadaan selalu menemani hidup, kita takkan pernah bisa lari darinya. Masa transisi yang dihantam kembali oleh varian Delta memaksa kita sejenak melambatkan langkah. Orang bilang, kenikmatan perjalanan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Kadang, pemandangan terindah justru terlihat ketika langkah melambat. Berjalan perlahan, mencatat setiap cerita, menyelami masalah, mempelajari budaya baru, kemudian menentukan langkah. Selama masih ada mimpi, kita selalu punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus melangkah, dan terus mengejar. Semua akan baik-baik saja. Karena setiap cerita, kejadian, gagasan, visi, pencapaian, hingga lelah seharian terbagi dengan bijaksana. Kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan juga melalui satu transisi penting. Kepala kantor wilayah yang sebelumnya dijabat oleh Parjia dilanjutkan oleh Nugroho Wahyu Widodo. Di tengah keterbatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi, Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian selatan di bawah pimpinan baru terus melakukan pembenahan dan melahirkan sejumlah inovasi. Pembenahan dilakukan mulai dari level mikro sampai ke level makro, dari perbaikan tampilan website dan Instagram hingga penataan ekosistem logistik nasional atau NLE demi terciptanya ekosistem logistik yang efisien, sederhana, dan transparan. Sebagai instrumen penguatan budaya kerja yang positif, Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian selatan mengangkat 3 hewan endemik dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara sebagai maskot Julukana. 3 hewan endemik tersebut adalah Julang Sulawesi atau Jo, Mandar Dengkur atau Lulu, dan Anoa atau Ken. Jo, Lulu, dan Ken dihadirkan dalam penyebaran informasi di platform media sosial hingga serial khusus berupa Julukana komik dengan mengangkat tema-tema menarik seputar bea dan cukai. Julukana Magazine yang merupakan majalah berbasis digital diluncurkan sebagai media komunikasi dan hiburan sekaligus memperkuat nuansa dan budaya literasi di lingkungan Bea Cukai Sulbaksel. Demi memaksimalkan penyaluran informasi kepada masyarakat, Bea Cukai Sulbaksel membuat konten berupa podcast bertajuk Ngekos. Podcast Ngekos menghadirkan narasumber-narasumber kompeten dan ternama. Salah satunya telah menghadirkan langsung Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sebuah makna tercipta karena adanya harapan dan perbedaan. Harapan yang perlu disatukan dan perbedaan yang perlu dijembatani. Bersinergi mengumpulkan asa, menyatukan energi demi menyinari Ibu Pertiwi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bea Cukai Sulbaksel tidak bergerak sendirian. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dilakukan bersama seluruh stakeholder terkait. Di level internal, Kanwil Bea Cukai Sulbaksel menerima kunjungan kerja langsung dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani. Di level eksternal, Bea Cukai Sulbaksel terus memupuk sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, mulai dari sesama aparat penegak hukum hingga para akademisi dari berbagai kampus. Menyadari peran di masyarakat, Custom Social Responsibility diadakan sebagai upaya memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. CSR dilaksanakan berupa Custom on the Street, donor darah, anjang sana panti asuhan, hingga penanaman bibit bakau di kawasan ekowisata mangrove Lantebung. Di tengah kondisi yang penuh perubahan dan ketidakpastian, penyelundupan dan peredaran barang ilegal tetap menjadi ancaman. Sebagai community protector, Bea Cukai Sulbaksel menolak lengah. Pengawasan tak kenal lelah menghasilkan 966 penindakan dengan perakiraan total nilai barang sebesar 1.037 miliar rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah. Selama periode tahun 2021,
Bea Cukai Sulbaksel melaksanakan 2 kali pemusnahan barang milik negara yang terdiri dari 7,7 juta batang rokok ilegal, 332 botol MMEA, dan 151 bal pres dengan total nilai barang sebesar 8 miliar rupiah dan total kerugian negara sebesar 3,9 miliar rupiah. Dengan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran, Kanwil Bea Cukai Sulbaksel berhasil melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 402,458 miliar rupiah, Kanwil Bea Cukai Sulbaksel berhasil menorehkan total capaian penerimaan sebesar 488,607 miliar rupiah atau sebesar 121,41% dari target yang ditetapkan. Perbaikan terus-menerus memberi dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dibuktikan dengan hasil survei kepuasan pengguna jasa naik 0,25 poin dari tahun sebelumnya menjadi 4,83. Rangkaian prestasi dan capaian kinerja yang dibalut dengan semangat anti korupsi dan komitmen melayani sepenuh hati membawa Bea Cukai Sulbaksel meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2021 telah selesai. Perjuangan kita belum. Bertahanlah dan mari terus melangkah untuk Bea Cukai makin baik, Kemenku terpercaya, dan Indonesia maju.